Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid darain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat yang penuh keberkahan ini, mari kita sama-sama kirimkan Fatihah sebagai bentuk bakti kita, pahala yang akan disampaikan kepada apa yang kita niati. Nah, kita niatkan untuk mengirimkan kepada kedua orang tua kita yang mungkin telah meninggal dunia, atau salah satu di antara mereka, kakek nenek kita maupun leluhur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saudara-saudaraku, kita lanjut lagi kajian kita, masih melanjutkan tentang godaan iblis beserta balanya dalam menghadapi Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, setelah unta-unta Nabi Ayyub ini beserta pengembalanya dibakar semua oleh makhluk terkutuk tersebut, setelah itu iblis mendatangi Ayyub ketika sedang sholat. Kemudian iblis ini berkata kepada Nabi Ayyub, "Wahai Ayyub, angin telah membakar untamu dan pengembalanya." Jadi apa kata Nabi Ayyub? Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan unta-unta dan pengembala kepadaku, dan kini dia pula ngambilnya. Tuh, saking luar biasanya samudra jiwa hatinya Nabi kita, Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu kemudian si iblis melakukan hal yang serupa terhadap kambing-kambing Nabi Ayyub beserta pengembalanya. Lantas ia mendatangi Ayyub sambil berkata, "Hei Ayyub, angin keras telah menghancurkan tanamanmu." Nah, mendengar hal itu, Ayyub pun masih tetap memuji dan menyanjung Allah. Kemudian iblis berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk menghabiskan anak-anak Ayyub ini." Lalu Allah pun menjawab, "Baiklah, pergilah kepadanya, aku izinkan kau." Itu kata Allah. Maka iblis pun bergegas, dia bercepat-cepat menghampiri anak-anak Nabi Ayyub, lalu menggoyangkan dan menjungkir balikkan bangunan rumah Nabi Ayyub sehingga merobohi, meruntuhkan anak-anaknya.
dan mereka tewas seketika itu. Kemudian iblis mendatangi Ayub sembari memberitahukan atas kematian semua anaknya. Dan gimana respon Nabi Ayub? Nabi Ayub pun hanya bereaksi dengan membaca istighfar. Lalu si iblis ini berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku merusak tubuh Ayub." Kemudian Allah menjawab seruannya, Allah menjawab permintaannya, "Aku izinkan kau merusak tubuhnya, kecuali," kata Allah, "kau tidak akan dapat merusak hati dan akalnya." Kemudian iblis pun segera pergi mencari Ayub yang sedang bersujud kepada Allah. Ia mendatangi Nabi Ayub dari arah depan, lalu meniup kedua lubang hidungnya. Seketika itu tubuh Ayub menjadi panas dan gatal-gatal, sehingga ia terus-menerus menggaruk-garuk dengan kukunya. Kukunya pun rontok, lalu menggaruk dan menggosok tubuhnya dengan kain kasar, batu, serta tembikar, sampai tubuhnya tercabik-cabik, membusuk, dan akhirnya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Lalu Ayub diusir dan dikeluarkan oleh penduduk desa. Saat itu dia dibuang ke tempat sampah dan dibuatkan gubuk untuknya berteduh. Betapa sedih Nabi Ayub pada saat itu, ya. Tak seorang pun mau mendekatinya kecuali Rahmah ini yaitu istrinya Nabi Ayub, yang tetap tabah, sabar betul, ya, dan setia melayani segala kebutuhannya serta membawakan makanan untuknya. Ayub pun dijauhi oleh pengikutnya, oleh teman-temannya yang sudah beriman, namun mereka tidak sampai meninggalkan agamanya. Nabi Ayub pun dijauhi sahabat-sahabatnya, tapi tidak sampai meninggalkan akidah tauhidnya. Nah, masih berkenaan dengan masalah kesabaran suami, dikisahkan pula dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan maksud mengadukan perilaku jelek istrinya. Lelaki itu berdiri di depan rumah Umar ini menunggu beliau keluar. Nah, pas qadarullah, secara kebetulan orang itu mendengar istri Umar ini sedang ngomel-ngomel, tahu ya, sedang memarahi khalifah ini. Sedangkan Sayyidina Umar diam, tidak menanggapi ocehan istrinya. Kemudian orang itu kembali pulang dan berkata dalam hatinya, "Nah, kalau keadaan Amirul Mukminin seperti ini, apalagi saya," katanya, "apalagi aku." Tak lama kemudian Sayyidina Umar pun keluar dan melihat lelaki itu berpaling. Lalu Umar memanggilnya seraya berkata, "Hei anak muda, apa keperluanmu?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku ini datang ke sini untuk mengadukan perilaku jelek istriku yang dilakukan kepadaku. Namun tiba-tiba aku mendengar istri tuan, istri engkau melakukan hal yang serupa kepadamu. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang," sambil berkata dalam hati, "Jika hal keadaan Amirul Mukminin seperti itu, lalu bagaimanakah denganku? Wahai saudara-saudaraku, wahai saudaraku," kata Sayyidina Umar, "aku harus tetap sabar atas perbuatannya. Karena itu memang kewajibanku. Dialah yang memasakkan makananku, menyiapkan pakaianku, menyuci pakaianku, membuat roti untukku, dan menyusui anak-anakku. Padahal sebenarnya semua itu bukanlah kewajibannya. Di samping itu hatiku merasa tentram untuk tidak melakukan perbuatan haram. Oleh karenanya aku tetap bersabar atas perbuatannya itu," kata Sayyidina Umar. Lalu laki itu berkata, "Istriku juga demikian, wahai Amirul Mukminin." Maka Umar pun menjawab, "Bersabarlah wahai saudaraku, itu hanya sebentar." Lebih lanjut lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi